Setelah membayar belanjaan seorang wanita tua di toko, dia berbisik pelan padaku. Ketika suamimu pergi, jangan sentuh salju di halaman. Aku tertawa, tetapi memutuskan untuk mendengarkan dan tidak menyekop jalan masuk mobil. Dan ketika aku melangkah keluar ke beranda keesokan paginya, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Aku sedang berdiri di antrean kasir di toko kelontong lokal, memeluk tas belanja usangku di dada. Di luar jendela, badai salju menyapu jalanan. Desember tahun ini ternyata sangat bersalju. Usia 58 adalah usia di mana Anda berhenti berlarian di supermarket mencari diskon dan mulai pergi ke tempat yang akrab di dekat rumah di mana petugas kasir mengenal Anda dengan nama. Di depanku, tepat di kasir, seorang wanita tua bungkuk dengan selendang pudar sedang meraba-raba. Dia menuangkan uang receh ke konter dari dompet yang robek, menghitung koin dengan jari gemetar. Di sabuk berjalan, tergeletak belanjaan paling sederhana, sepotong roti, sekotak susu, 3 kentang, dan bawang kecil. "Nyonya, uang Anda kurang," kata petugas kasir, seorang wanita muda bernama Chandra dengan mata lelah. "Kurang sekitar 10.000 rupiah. Bagaimana bisa, nak?" Gumam wanita tua itu bingung, menyortir koin lagi. "Aku menghitungnya di rumah. Aku menghitung semuanya." Di belakangku, seseorang menghela napas kesal. Antrian makin panjang, dan orang-orang terburu-buru pulang menjauhi cuaca buruk. Aku melihat sosok wanita tua yang menyusut. Pada tangannya yang merah karena dingin, pada belanjaannya yang murah, dan sesuatu menarik di dalam diriku. Sudah berapa kali aku berjalan melewati kesedihan orang lain, berpura-pura tidak melihat. Sudah berapa kali aku berpaling agar tidak melihat kebutuhan orang lain. Tapi hari ini, sesuatu membuatku melangkah maju. "Chandra, gabungkan dengan milikku," kataku, menyerahkan uang kertas 50.000 rupiah di atas bahu wanita tua itu. "Aku akan membayarnya." "Oh nak, sungguh, kamu tidak perlu." Wanita tua itu bingung berbalik. "Aku akan mengembalikan sesuatu saja. Jangan khawatir tentang itu, Nyonya." Aku tersenyum hangat. Tidak seberapa, bahkan tidak perlu disebutkan. Wanita tua itu mengangkat matanya kepadaku, dan aku tanpa sadar bergidik pada tatapannya yang aneh dan menusuk. Matanya sama sekali tidak tua. Mereka jernih, dalam, seolah-olah melihat menembusku, langsung ke dalam jiwaku. Wanita itu kecil dan rapuh. Wajahnya berkerut dengan kerutan dalam, tetapi di mata itu terpancar kekuatan yang tidak biasa, sebuah kebijaksanaan kuno. "Terima kasih, nak." Wanita tua itu memasukkan belanjaannya ke dalam tas kotak-kotak usang, dan suaranya bergetar karena rasa terima kasih. "Kebaikanmu tidak akan dilupakan. Itu akan kembali padamu." Aku mengangkat bahu, membayar belanjaanku sendiri. Ayam untuk rendang, sayuran, roti, beberapa kaleng barang. Herman akan berangkat malam ini untuk perjalanan jarak jauh lagi, selama seminggu, mungkin 10 hari. Aku harus memasak untuknya di perjalanan, dan juga menimbun segala yang diperlukan untuk diriku sendiri selama dia pergi. Menikah 32 tahun, dan selama ini aku telah mengantarnya pergi dalam perjalanan, menunggu kepulangannya, memasak, mencuci, membersihkan. Hidup mengalir dalam alur yang sudah usang, monoton, dan dapat diprediksi. Aku sudah mengambil tasku, berniat untuk pergi, ketika aku merasakan cengkeraman yang sangat kuat pada lengan mantel tuaku. Wanita tua itu berdiri di sampingku, menggenggam kain itu dengan jari-jarinya yang seperti kawat dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa segera menarik diri. "Dengarkan aku baik-baik, nak," bisiknya, mencondongkan tubuh sangat dekat sehingga aku bisa merasakan napasnya. Wanita tua itu berbau kapur barus, rempah-rempah kering, dan sesuatu yang lain yang sulit dipahami dan kuno. Ketika suamimu pergi untuk malam itu, jangan sentuh salju di halaman. Apakah kamu mendengarku? Tidak peduli apa yang dia katakan padamu, jangan menyekop sampai pagi.
Biarkan kebohongan putih itu tidak tersentuh. Apa? Aku berkedip kebingungan, mencoba memahami arti dari kata-kata aneh ini. Salju apa? Jangan sentuh salju sampai pagi. Wanita tua itu mengulangi perlahan, dengan jelas, seolah memakukan setiap kata ke dalam kesadaranku. Jari-jarinya mencengkeram lengan bajuku lebih erat, hampir sampai sakit. Janji padaku, ini sangat penting, hidupmu bergantung padanya. Percayalah pada wanita tua. Ya, oke. Aku setuju secara mekanis, membebaskan lenganku, dan tanpa sadar melangkah mundur. Jantungku berdetak cemas. Aku merasa tidak nyaman dari tatapan intens, hampir menghipnotis itu. Aku tidak akan menyekop, aku janji. Wanita tua itu akhirnya melepaskanku, mengangguk perlahan, seolah puas dengan janji itu, dan dengan cepat, lincah luar biasa untuk usianya, berjalan keluar dari toko, larut dalam putaran salju di balik pintu kaca. Aku melihatnya pergi, lalu menggelengkan kepala, mengusir sensasi aneh itu. Wanita tua yang malang itu pasti tidak waras. Aku merasa kasihan pada orang tua, kesepian, miskin, hidup di dunia fantasi dan tahayul mereka sendiri, mungkin karena kebutuhan dan kesepian. Pikiran menjadi bingung, dan dia mengucapkan omong kosong tentang salju dan suami. Di luar, aku langsung diterpa angin salju. Serpihan es menempel di wajahku. Aku menggigil, membungkus diriku lebih dalam ke dalam syal tuaku, dan berjalan cepat ke halte bus, di mana sekelompok kecil orang yang kedinginan sudah berkumpul. Herman dan aku tinggal di pinggiran kota. Di pinggiran kota yang tenang, di mana rumah-rumah berdiri di atas tanah yang luas. Rumah itu milik orang tuaku, tempat tua yang kokoh dengan dinding tebal yang dibangun pada tahun 70-an. Aku telah menjadi nyonya rumah itu selama bertahun-tahun. Aku telah menghidupkan kembali taman yang dulunya terlantar, menanam pohon apel yang sekarang menghasilkan panen setiap musim panas, dan menanam petak bunga, mawar di dekat beranda, kacang polong di sepanjang jalan setapak. Menikah 32 tahun, dan untuk sebagian besar dari mereka, hampir 30 tahun, kami telah tinggal di rumah ini, yang merupakan rumah bagiku. Bus itu pengap, ramai, dan berbau wol basah. Aku meremas ke jendela, menyandarkan dahiku ke kaca dingin, dan mengingat kata-kata wanita tua aneh itu lagi. Jangan sentuh salju. Eksentrisitas macam apa itu? Sejujurnya, pagi ini, saat sarapan terburu-buru sebelum keluar, Herman menggerutu bahwa jalan masuk mobil benar-benar perlu dibersihkan, bahwa tumpukan salju makin tinggi, dan jalan setapak benar-benar tertutup. Dia memerintahkanku untuk mengurusnya menjelang malam agar jalannya bersih. Kalau tidak, dia tidak bisa memutar mobil. Dan di sini, seorang wanita aneh dan pikun membisikkan hal-hal aneh tentang salju. Kebetulan yang bodoh, tidak lebih. Rumah menyambutku dengan jendela gelap, kosong dan dingin. Herman telah pergi ke depot di pagi hari untuk menyiapkan truk untuk angkutan dan belum menyalakan pemanas. Aku masuk, membersihkan salju dari sepatu botku di keset, melepas mantel basahku, berjalan melintasi lantai dingin ke dapur, menyalakan termostat, meletakkan kettle di atas kompor, membongkar belanjaan, dan dengan rapi meletakkan semuanya di tempatnya. Sayuran di dapur, ayam di kulkas, roti di kotak. Setiap gerakan adalah kebiasaan, dipraktikkan selama bertahun-tahun. Rumah berangsur-angsur menghangat. Papan lantai berderit nyaman saat panas naik, dan kettle mulai bersiul. Herman seharusnya kembali pukul 6 sore, untuk mengambil barang-barangnya dan makanan untuk perjalanan. Aku mulai memasak dengan cara yang sama seperti biasanya. Aku membersihkan dan memotong ayam, merebusnya untuk kaldu kaya, memotong sayuran untuk salad yang Herman suka bawa, dan mengambil rolade daging dari freezer yang telah kusiapkan seminggu yang lalu, khusus untuk perjalanannya. Dia lebih suka makanan rumahan daripada restoran pinggir jalan. Katanya tidak ada apa-apa selain bahan kimia dan kotoran di sana. Tepat pukul 6, pintu depan terbanting dan hawa dingin masuk ke rumah bersama dengan Herman.
Dia berjalan masuk dengan langkah berat, membersihkan salju dari jaketnya langsung ke lantai, tidak memperhatikan genangan air. Tinggi, bahu lebar, dengan wajah keras dan dingin karena cuaca, serta mata abu-abu dingin. Usia 59 tahun, tetapi dia terlihat solid dan kuat meskipun seperempat abad berada di belakang kemudi truk besar. 25 tahun di jalan, ribuan dan ribuan kilometer melintasi negara. Nah, sudah siap semuanya? Tanyanya alih-alih menyapa, bahkan tidak melihat istrinya, berjalan langsung ke dapur. Ya, Herman, aku sedang mengemasnya sekarang. Aku sudah mengeluarkan wadah yang disiapkan dan mulai dengan rapi mengatur sup yang didinginkan, rolade daging, salad, dan roti jagung. Herman duduk di meja, dengan berat menuangkan teh untuk dirinya sendiri dari teko keramik tua, menambahkan 3 sendok gula, dan tetap diam, menatap layar ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat. Tidak pernah sekalipun menatapku. Aku mencuri pandang padanya, pada profil yang ku kenal hingga detail terkecil. Kapan ini dimulai, keterasingan ini, dinding es di antara kita ini? Setahun yang lalu, 2, mungkin 5 atau 10? Dulu, di tahun-tahun awal, dia akan kembali dari perjalanan lelah tetapi bahagia, memelukku di ambang pintu, bercerita tentang jalan, tentang orang-orang yang dia temui, bercanda dan tertawa. Dan sekarang hanya keheningan, hanya iritasi di setiap gerakan, di setiap pandangan, seolah aku bukan istri, tetapi pelayan yang melelahkan. Bersihkan salju malam ini setelah gelap, kata Herman, tidak mendongak dari ponselnya. Jalan masuk benar-benar tertutup. Besok mungkin akan menumpuk lagi. Herman, ini sudah hampir gelap, badai salju buruk. Aku memulai, tetapi memotong diriku sendiri ketika aku melihat dia mengangkat pandangan dingin kepadaku. Aku bilang malam ini, potongnya tajam. Kamu bukan anak kecil. Kamu bisa mengatasinya dalam setengah jam. Aku tidak punya waktu. Angkutan dimulai besok pagi. Muatannya penting. Aku menekan bibirku, terus mengemas wadah ke dalam tas perjalanan besar. Kata-kata wanita tua itu muncul di benakku. Ketika suamimu pergi untuk malam itu, jangan sentuh salju. Kebetulan yang aneh hingga mustahil. Meskipun kebetulan macam apa, sungguh, ini musim dingin. Anda harus menyekop salju setiap minggu, atau bahkan lebih sering dalam cuaca seperti ini. Kapan tepatnya kamu berangkat? Tanyaku pelan. Sekitar 1 jam lagi. Muatan sudah dikemas dan disegel. Dokumen semuanya sudah siap dan ditandatangani. Herman menghabiskan tehnya yang dingin dalam 1 tegukan besar dan berdiri dengan berat. Aku akan mandi, mengambil barang-barangku, dan berangkat. Dia naik ke kamar tidur. Aku tetap di dapur sendirian, perlahan makan sup dingin yang kubuat pagi itu. Di luar jendela, angin melolong dan salju turun tanpa henti dalam serpihan besar. Aku berjalan ke jendela, menarik tirai, dan melihat keluar ke halaman. Lampu jalan tunggal di dekat gerbang hampir tidak menembus tabir salju yang tebal, menerangi serpihan salju yang berputar-putar. Jalan setapak ke gerbang memang hampir sepenuhnya terkubur. Tumpukan salju putih mencapai hampir lutut. Sekitar 40 menit kemudian, Herman turun sudah berpakaian lengkap untuk perjalanan dengan tas duffel berat di bahunya. Aku menyerahkan tas makanan yang dibungkus beberapa lapis. Apakah kamu akan menelpon ketika sampai di sana? Tanyaku. Tahu bahwa biasanya dia tidak menelpon, tetapi bertanya karena kebiasaan. Ya, dia membalas singkat, mengambil tas itu, dan bahkan tidak menatap mataku. Dia bahkan tidak menciumku selamat tinggal seperti yang selalu dia lakukan, hanya mengangguk pendek. Dengar, pastikan kamu menyekop salju. Dengar, atau nanti akan menumpuk lagi dalam semalam, dan kamu tidak akan bisa keluar di pagi hari. Pintu terbanting dengan suara tumpul. Aku mendengar truk pikap tuanya mulai dan meluncur di jalan bersalju. Suara mesin berangsur-angsur memudar ke kejauhan. Aku duduk di meja dapur, membungkus tangan di sekitar cangkir teh dingin. Menjadi sunyi, kosong,
dan entah bagaimana cemas di jiwaku, meskipun aku tidak tahu mengapa. Kata-kata wanita tua itu muncul di ingatanku lagi, jelas dan gigih. Jangan sentuh salju. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran ini. Kebodohan, tahayul orang tua. Tetapi sesuatu menahanku untuk berpakaian hangat dan keluar untuk menyekop halaman seperti yang diperintahkan Herman. Kelelahan tiba-tiba menghantam seperti karung pasir di bahuku. Hari itu panjang dan melelahkan. Kakiku berdengung, punggungku sakit karena pekerjaan rumah, dan badai salju mengamuk begitu keras, sehingga semuanya akan tertutup lagi di pagi hari. Apa gunanya menderita sekarang? Aku memutuskan, aku tidak akan keluar ke dingin yang pahit ini untuk menyeret sekop. Aku akan mengurusnya di pagi hari jika benar-benar diperlukan. Herman sudah jauh. Dia tidak akan melihat, tidak akan tahu. Dan jika ada, aku akan menyalahkan badai salju, mengatakan tidak ada gunanya membersihkan dalam cuaca seperti itu. Aku naik ke kamar tidur, berganti pakaian menjadi gaun tidur tua dan hangat, dan jubah lembut, dan berbaring di tempat tidur dengan buku usang yang mulai kubaca seminggu yang lalu. Tetapi aku tidak bisa membaca. Huruf-huruf berenang di depan mataku, pikiranku kusut, kembali lagi dan lagi ke pertemuan aneh di toko. Siapa wanita tua misterius itu? Mengapa dia mengatakan persis itu tentang salju, tentang halaman? Dan mengapa dia melihat begitu gigih, begitu serius, begitu menusuk ke dalam mataku, seolah memperingatkan sesuatu yang mengerikan dan tak terhindarkan? Di luar jendela, angin terus melolong. Rumah berderit di bawah hembusan yang kuat. Aku bangun, berjalan ke jendela kamar tidur dan melihat keluar. Halaman tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya cahaya kekuningan yang lemah dari lampu tunggal di dekat gerbang yang merenggut serpihan salju tebal yang berputar-putar dari kegelapan. Jalan setapak telah sepenuhnya menghilang di bawah selimut putih tebal. Gerbang, beranda, semak mawar, semuanya terkubur tanpa bisa dikenali. Perasaan aneh, cemas, mencekamku, mengencangkan dadaku, seolah sesuatu benar-benar harus terjadi malam ini. Sesuatu yang penting, menentukan, sesuatu yang tidak bisa disingkirkan. Aku kembali ke tempat tidur dan berbaring, menarik selimut hangat ke daguku. Aku tidak ingin tidur sama sekali, meskipun lelah. Aku berbaring di sana mendengarkan lolongan angin musim dingin di luar jendela dan sama sekali tidak bisa menghilangkan kecemasan yang tumbuh yang meremas hatiku. Jam tua di nakas berdetak monoton, menunjukkan pukul 11 malam. Herman mungkin sudah jauh dari sini, melaju kencang di jalan raya malam bersalju, mendengarkan radio, minum kopi kental dari termos, memikirkan hal-halnya sendiri. Apa yang dia pikirkan akhir-akhir ini? Aku bertanya-tanya. Kami hampir tidak berbicara dalam beberapa bulan, tahun. Dia akan pulang, diam-diam, tidur setelah perjalanan, makan sesuatu tanpa melihat, berkemas lagi, dan pergi. Kami hidup seperti orang asing di bawah satu atap, terhubung hanya oleh surat nikah. Kapan tepatnya ini terjadi? Aku menyortir kenangan tahun-tahun terakhir kebersamaan kami. Mungkin semuanya dimulai setelah kami menyadari kami tidak bisa punya anak. Tapi itu sudah lama sekali, di awal pernikahan kami, lebih dari 30 tahun yang lalu. Saat itu Herman tampak menghiburku, mengucapkan kata-kata yang tepat bahwa kami akan hidup baik hanya berdua. Bahwa kebahagiaan tidak hanya pada anak-anak. Atau mungkin itu penyakit seriusku 3 tahun lalu. Operasi, pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Herman menjadi sangat jauh saat itu, dingin, seolah aku menjadi beban baginya. Atau hanya lelah padaku, pada kehidupan kami yang monoton, pada rumah tua ini, pada wajahku yang menua, pada segalanya. Aku menutup mata, mencoba mengusir pikiran yang berat dan menekan. Besok akan menjadi hari baru. Mungkin semua ini hanya tampak seperti ini karena kelelahan dan kesepian, kesedihan musim dingin. Itu saja. Aku perlu menguatkan diri, melakukan sesuatu yang berguna.
Ketika Herman kembali dalam seminggu, aku akan memasak sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lezat. Kami akan duduk dan berbicara secara normal, dari hati ke hati. Kami sudah lama tidak benar-benar berbicara. Tidur datang sebentar-sebentar, gelisah dan cemas. Aku akan jatuh ke dalam tidur singkat, lalu bangun tajam dari hembusan angin yang sangat kuat dari derit kusen jendela. Aku memimpikan wanita tua itu dari toko. Matanya yang menusuk dan serba melihat, jari-jarinya yang kering dan mencengkeram di lengan bajuku. Jangan sentuh salju, dia mengulangi dalam mimpi lagi dan lagi, seperti mantra. Aku bangun pagi-pagi, masih gelap gulita. Aku melihat dengan mata mengantuk kejam, pukul 6 pagi. Di luar jendela, baru mulai terang sedikit. Badai salju akhirnya berhenti sepenuhnya. Keheningan entah bagaimana istimewa, padat, berdering. Aku bangun, melemparkan jubah rajutan hangat ke bahuku, turun ke dapur, secara mekanis meletakkan ketel di atas kompor, menyalakan pembakar, berjalan ke jendela, dan membeku, tidak mempercayai mataku. Halaman itu seluruhnya tertutup salju halus yang tidak tersentuh, benar-benar putih. Tetapi dari gerbang ke rumah, ke jendela lantai pertama, mengarah jejak kaki yang jelas dan sangat dalam. Jejak kaki pria dari sepatu bot besar dan berat, jelas bukan milik Herman. Aku tahu sepatu, ukuran, jalannya dengan sempurna. Jejak yang benar-benar aneh. Seseorang telah datang ke rumah kami pada malam hari, berjalan di sekitar halaman, mendekat ke jendela, sementara aku tetap sendirian. Aku berdiri di dekat jendela, mencengkeram ambang jendela dengan jari-jari memutih. Jantungku berdebar sangat kencang dan cepat sehingga sepertinya akan melompat keluar dari dadaku. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari jejak, mencoba memahami, untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jejak yang dalam dan jelas dari sepatu bot berat mengarah dari gerbang lurus ke rumah, secara metodis mengelilinginya di dua sisi, berhenti di setiap jendela lantai dasar, seolah-olah seseorang sedang mempelajari rumah dengan cermat. Seseorang telah berjalan di sekitar rumahku pada malam hari saat aku tidur, sendirian, tanpa pertahanan. Tanganku sedikit gemetar. Aku mundur dari jendela, menekan telapak tangan ke mulut untuk menahan isakan ketakutan, berjuang untuk keluar. Bernapas menjadi sulit. Aku perlu tenang, menguatkan diri, berpikir jernih. Mungkin itu tetangga karena suatu alasan. Tidak, itu tidak mungkin. Tetangga di sebelah kiri, pasangan Peterson yang sudah tua. Keduanya berusia di atas 70. Jejak yang begitu dalam dan berat jelas bukan milik mereka. Tanah di sebelah kanan telah kosong selama setahun. Pemiliknya sudah lama pindah ke kota. Rumah itu ditutup rapat dan di seberang jalan hanya tinggal Nyonya Harsono. Tetapi mengapa seorang wanita tua berjalan di sekitar halaman orang asing dalam badai salju di malam hari? Aku memaksa diriku berjalan lebih dekat ke kaca, mengintip jejak lebih hati-hati. Mereka tidak berjalan secara kacau, tidak teratur, tetapi sangat terarah, penuh pertimbangan, dari gerbang lurus ke jendela ruang tamu, lalu dengan rapi di sepanjang dinding ke jendela dapur, lebih jauh ke belakang rumah, di mana dapur dan pintu masuk ruang bawah tanah berada. Seolah-olah seseorang secara metodis berjalan di sekitar perimeter rumah, dengan hati-hati melihat ke setiap jendela, mempelajari sesuatu, menonton, memeriksa. Rasa dingin merayapi tulang punggungku, merinding menutupi kulitku. Perampok sedang bersiap, mencari apa yang akan dicuri. Tetapi mereka tidak mengambil apa-apa. Mereka bahkan tidak mencoba masuk. Gerbang ditutup dengan kait sederhana. Kunci utuh dan tidak terluka. Jejak hanya mengarah dari gerbang ke halaman dan kembali. Itu berarti orang itu entah bagaimana membukanya, berjalan dengan tenang, mengelilingi rumah, lalu dengan tenang menutup gerbang dan pergi tanpa terburu-buru. Ketel di atas kompor bersiul nyaring, dan aku tersentak dengan seluruh tubuhku pada suara tajam yang tiba-tiba. Aku mematikan gas dengan tangan gemetar, tetapi bahkan tidak berpikir untuk menyeduh teh.
Aku harus melakukan sesuatu segera. Membuat keputusan, memanggil polisi. Tetapi apa sebenarnya yang harus dikatakan? Bahwa pada malam hari, seseorang yang aneh berjalan di sekitar halaman, tetapi sama sekali tidak mencuri apa-apa, tidak merusak apa-apa, tidak menghancurkan apa-apa. Aku ingat petugas komunitas kami, Pak Guntur. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Sejak dia datang bekerja di kantor polisi ini sebagai pria yang sangat muda. Sekarang usianya di atas 50, tetapi dia masih bekerja dengan rajin. Dia dikenal sebagai pria yang teliti, responsif, yang bisa Anda datangi. Aku pasti bisa menelponnya. Aku cepat-cepat naik ke kamar tidur, berpakaian tergesa-gesa, mengenakan apapun yang ada. Celana olahraga hangat, sweater wol tebal, mengganti sandal dengan sepatu bot musim dingin yang hangat. Aku mengeluarkan ponselku, menemukan nomor petugas di kontak lamaku. Jari-jariku masih gemetar saat aku memutar nomor. Pak Guntur, ini Nyonya Dwi Panti dari Jalan Kenari, rumah 17. Mohon maaf menelpon sepagi ini, tetapi saya punya situasi yang sangat aneh di sini. Selamat pagi, Nyonya Dwi Panti. Suara petugas yang akrab, tenang, sedikit serak terdengar. Apa yang terjadi? Tadi malam, seseorang datang ke rumah saya. Mereka berjalan di sekitar halaman, meninggalkan jejak di salju. Saya sendirian di rumah. Suami saya berangkat untuk perjalanan jauh dan saya benar-benar takut. Saya mengerti. Apakah ada yang hilang? Apakah mereka merusak pintu? Apakah jendela utuh? Tidak. Semuanya tampak utuh dan di tempatnya. Tetapi jejaknya, mereka mengarah tepat ke jendela dari semua sisi, seolah-olah seseorang sengaja mengintip ke dalam atau mencari sesuatu yang spesifik. Guntur terdiam selama beberapa detik di ujung telepon, berpikir. Baiklah, saya akan datang sekarang juga. Maksimal 20-30 menit. Jangan keluar rumah untuk saat ini. Jangan menginjak-injak jejak dalam keadaan apapun dan periksa semua jendela dan pintu secara menyeluruh. Pastikan semuanya terkunci dengan aman. Terima kasih banyak. Aku menghela napas lega. Saya akan menunggu Anda. Aku meletakkan telefon di meja dan segera mulai memeriksa rumah. Aku melihat sekeliling dengan perhatian baru. Lelah. Rumah itu sekarang tampak asing, tidak aman. Setiap derit papan lantai yang akrab, setiap gemerisik di luar jendela, membuatku tersentak gugup dan melihat sekeliling. Aku secara metodis berjalan melalui semua ruangan di lantai pertama, dengan hati-hati memeriksa jendela. Semua tertutup rapat dengan kait. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun upaya masuk paksa. Pintu depan dikunci dengan 2 putaran kunci dan rantai. Persis seperti yang kutinggalkan untuk malam itu sebelum tidur. Tampaknya semuanya dalam keadaan sempurna. Tetapi untuk beberapa alasan ini sama sekali tidak menenangkanku. Sebaliknya, itu membuatku makin khawatir. Aku berjalan lagi, seolah ditarik oleh magnet ke jendela dapur, mengintip jejak lagi. Sekarang di cahaya pagi yang lebih terang, jejak itu terlihat bahkan lebih jelas, bahkan lebih menakutkan, sangat besar, sangat dalam. Jarak antara langkah cukup lebar. Jelas seorang pria, tinggi, berat, perawakan besar. Dia berjalan santai, sepenuhnya percaya diri, tenang. Dia tahu persis apa yang dia lakukan dan mengapa dia datang. 20 menit terasa menyiksa. Sangat lama, seperti berjam-jam. Aku duduk di dapur memeluk cangkir teh yang benar-benar dingin di tangan gemetarku dan benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan tegangku dari jendela. Bagaimana jika orang tak dikenal ini kembali sekarang juga? Bagaimana jika dia mengawasi di suatu tempat di dekatnya, menunggu saat yang tepat ketika aku keluar atau teralihkan? Akhirnya, lampu depan yang terang mengenai jendela. Aku melompat dari kursi dan melihat keluar. Mobil patroli petugas yang dapat dikenali. Guntur keluar dari mobil. Seorang pria tinggi, bertubuh besar, sedikit di atas 50 tahun, dalam jaket seragam musim dingin dan topi hangat. Aku benar-benar berlari ke pintu,
membukanya sebelum dia sempat membunyikan bel. Pak Guntur, terima kasih banyak sudah datang begitu cepat. Aku menyingkir, membiarkannya masuk ke rumah. Oh, tidak masalah, Nyonya Dwi Panti. Itu pekerjaan saya. Dia sengaja membersihkan salju yang menempel dari sepatu botnya yang berat, berjalan mengikutiku ke dapur. Pandangannya yang berpengalaman segera menangkap jendela, pemandangan halaman. Tunjukkan di mana tepatnya jejaknya. Kami berjalan keluar bersama, ke beranda yang dingin. Udara yang dingin dan tajam menyengat wajah dan paru-paruku yang memerah. Pak Guntur perlahan, dengan saksama, menuruni tangga kayu yang berderit, dengan hati-hati memeriksa halaman bersalju. Dia berjalan tepat ke jejak, dengan hati-hati berjongkok, memeriksa setiap jejak untuk waktu yang lama. Sepatu bot, ukuran 46, mungkin bahkan 47, gumamnya pada dirinya sendiri dengan penuh pertimbangan, jelas memperkirakan. Tapak sol yang dalam terlihat seperti sepatu bot kerja atau sepatu bot tempur, datang dari gerbang. Dia perlahan menelusuri seluruh rantai jejak dengan tatapan penuh perhatian dari awal sampai akhir. Lurus ke jendela ruang tamu, lalu secara metodis di sepanjang seluruh dinding rumah ke belakang, lalu kembali ke gerbang. Sangat aneh. Siapa sebenarnya dia? Aku memeluk diriku erat-erat, membungkus diriku dengan jaket tua yang buru-buru kulemparkan ke bahuku, menggigil tidak hanya karena dingin. Itu memang pertanyaan yang sangat bagus dan penting. Guntur dengan berat bangkit dari jongkoknya, membersihkan salju dari lututnya. Katakan, Nyonya Dwi Panti, apakah Anda memiliki konflik serius dengan tetangga? Mungkin seseorang tersinggung pada sesuatu, menyimpan dendam. Tidak. Apa maksudmu? Kami berbicara dengan sangat normal dengan semua tetangga. Kami hidup tenang, damai. Kami tidak mengganggu siapapun. Kami tidak bertengkar dengan siapapun. Dan suami Anda, kapan tepatnya dia berangkat untuk perjalanannya? Tadi malam sekitar jam 7, dia berangkat untuk perjalanan jarak jauh. Setidaknya selama seminggu, mungkin lebih lama lagi. Petugas itu mengangguk perlahan, mencatat sesuatu dengan intens di buku catatan kecil yang usang. Itu berarti orang ini tahu pasti bahwa Anda tetap di rumah sendirian. Sangat menarik dan mengkhawatirkan. Membuka gerbang dengan hati-hati, berjalan dengan tenang, lalu dengan hati-hati menutup gerbang kembali dan pergi. Sama sekali tidak terburu-buru, berperilaku percaya diri. Pak, menurut Anda apa yang dia lakukan di sini sama sekali? Mengapa datang pada malam hari? Berjalan di sekitar rumah, itu persis yang harus kita cari tahu. Petugas itu menatapku dengan tatapan yang sangat serius dan berat. Ada beberapa kemungkinan pilihan. Mungkin dia mengintai apa yang berharga di rumah, bersiap untuk perampokan. Mungkin dia memeriksa dengan saksama untuk melihat apakah ada yang tinggal di rumah, apakah kosong, atau mungkin dia tidak menyelesaikan. Tetapi aku mengerti dengan sempurna tanpa kata-kata. Mungkin orang ini bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih buruk daripada perampokan sederhana, untuk serangan, untuk kekerasan. Apakah ada tetangga Anda yang memasang kamera keamanan? Tanya Guntur secara profesional, melihat sekeliling ke rumah-rumah tetangga. Aku berpikir dengan tegang, mengingat Nyonya Harsono di seberang jalan sepertinya punya kamera. Dia memasang sistem tahun lalu setelah garasi Peterson dibobol. Luar biasa! Itu bisa sangat membantu. Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Minta untuk melihat rekamannya. Mungkin kamera menangkap siapa tepatnya yang datang, mobil apa yang mereka gunakan. Kami cepat-cepat berjalan keluar gerbang, menyeberangi jalan yang kosong dan bersalju. Rumah Nyonya Harsono berdiri tepat di seberang. Rapi, terawat baik, dicat biru muda yang menyenangkan dengan daun jendela kayu yang bagus. Aku membunyikan bel pintu di gerbang. Sekitar 1,5 menit kemudian, pintu depan rumah terbuka. Nyonya rumah sendiri muncul di beranda. Seorang wanita gemuk dan baik hati berusia sekitar 70 tahun dengan daster bermotif bunga cerah
dengan rambut abu-abu yang diikat rapi di sanggul kecil di belakang kepalanya. "Ara, nak, apa yang terjadi? Ada yang salah?" Nyonya Harsono menyipitkan mata dengan cemas, melihat dengan rasa ingin tahu pada petugas yang berdiri di dekatnya. "Nyonya Harsono, halo. Begini, seseorang yang aneh berjalan di halaman saya tadi malam. Ada jejak yang jelas tertinggal di salju. Pak Guntur datang untuk menyelesaikannya. Bisakah kita melihat rekaman dari kamera keamanan Anda? Mungkin ada sesuatu yang penting terlihat di sana." "Ya Tuhan, kasihanilah." Tetangga itu mengangkat tangannya dengan tulus. "Seseorang yang aneh berjalan di malam hari dan kamu sendirian. Herman sedang dalam perjalanan jauh. Ya Tuhan, betapa menakutkannya. Ya, masuklah dengan cepat. Tentu saja, masuklah. Kita pasti akan melihatnya." Kami berjalan masuk ke dalam rumah yang nyaman, ke ruang tamu kecil, tetapi sangat bersih dan rapi. Padat dengan furniture tua dan kokoh yang terbuat dari kayu gelap. TV layar data modern tergantung di dinding dan di bawahnya berdiri kotak hitam untuk perekam video dengan lampu hijau dan merah yang berkedip. Nyonya Harsono dengan gelisah, sedikit bingung, menyalakan TV, meraba-raba lama dengan beberapa remote. "Ini, sepertinya berfungsi dan menunjukkan. Pak Guntur, Anda mencari tahu teknologi ini sendiri karena saya tidak mengerti dengan baik. Cucu saya yang mengaturnya." Petugas itu mengangguk diam-diam, dengan percaya diri mengambil remote control dan mulai dengan cepat memundurkan rekaman. Aku membeku di dekatnya, tidak mengalihkan pandangan dari layar, takut kehilangan bahkan satu hal pun. Pada rekaman hitam putih yang buram, jalan di depan rumah Nyonya Harsono terlihat jelas. Rumahku sendiri, gerbang halamanku. Bagian dari halaman itu sendiri. "Anda bilang suami Anda meninggalkan rumah sekitar jam 7 malam. Guntur mengklarifikasi, tidak mengalihkan pandangannya dari layar. "Ya, sekitar jam 7, mungkin sedikit lebih lambat." Dia dengan cepat memundurkan rekaman ke pukul 8 malam, mengatur pemutaran ke kecepatan normal. Kualitas gambarnya tidak yang terbaik. Buram, hitam putih, kabur di beberapa tempat karena salju yang turun. Tetapi secara keseluruhan, cukup mungkin untuk membedakan apa yang terjadi. Jalanan benar-benar kosong, sepi, salju turun dalam tabir tebal, jarak pandang sangat buruk. Waktu pada rekaman merayap perlahan ke depan. Jam 9 malam, 10, 11. "Di sini, lihat baik-baik di sini." Guntur menusukkan jari tebalnya dengan intens tepat ke layar. Sekitar pukul 4.45 menjelang tengah malam, di jalan yang sepi, sebuah mobil tak dikenal tiba-tiba muncul, sedan gelap biasa. Perlahan, santai melaju, dengan rapi berhenti tepat di seberang rumahku. Seorang pria tinggi dengan jaket tebal gelap dan topi rajut ditarik rendah di dahi, keluar dari mobil dengan santai. Sama sekali tidak mungkin untuk melihat wajah pada rekaman seperti itu. Dia dengan tenang melihat sekeliling, seolah memeriksa apakah ada saksi. Lalu dengan percaya diri, membuka gerbangku dan menghilang di belakangnya. Larut dalam kegelapan. "Ya Tuhan," bisikku, merasakan perutku menjadi dingin. Kakiku lemas. Sekitar 10 menit kemudian, mungkin 12, pria itu muncul di bingkai. Dia berjalan keluar dari halaman saya lagi. Dengan tenang, sama metodisnya menutup gerbang di belakangnya pada kait, masuk ke mobilnya, dan perlahan, tanpa terburu-buru, melaju pergi, menghilang di tikungan. "Jeda," perintah Guntur singkat, menekan tombol. Dia memundurkan sedikit ke belakang, membekukan gambar pada saat mobil terlihat paling baik. Ini plat nomornya. Sulit dilihat karena salju dan kegelapan, tetapi saya pikir kita bisa mencoba membedakan beberapa angka. Dan di sini, di pintu samping mobil, itu adalah logo dari beberapa tulisan perusahaan. Aku menipitkan mata, menatap intens pada gambar kabur di layar. Di sisi mobil, memang ada sesuatu yang dicat terang. Beberapa tulisan besar,
sebuah lambang. Terlihat sangat mirip mobil perusahaan, gumam petugas itu dengan penuh pertimbangan. Jelas bukan pemilik pribadi, beberapa organisasi, perusahaan serius, atau mungkin itu penilai dari agen properti. Nyonya Harsono tiba-tiba menyela. Dia telah berdiri di dekatnya sepanjang waktu ini, menonton dengan intens, menekan kedua tangan ke dadanya yang besar. Tapi dari agen properti, aku berbalik tajam ke tetangga, tidak mengerti. Penilai apa, Maria? Mengapa penilai sama sekali? Ya, aku tidak tahu persis. Mungkin seseorang berencana menjual rumah, melakukan penilaian. Tetangga itu tiba-tiba memotong dirinya di tengah kalimat, melihat wajahku yang benar-benar memutih dan membeku. Oh, Ara, maafkan aku. Aku orang tua bodoh. Mungkin mengatakan sesuatu yang bodoh, tapi Pak Guntur sudah waspada, seperti anjing pemburu yang berpengalaman. Nyonya Harsono, mengapa Anda langsung memikirkan agen properti? Yah, hanya asosiasi. Tetangga itu ragu-ragu, malu. Bulan lalu, seorang penilai dari sebuah agen datang kepadaku ketika aku sedang melihat dan membeli apartemen putriku di kota. Nah, dia juga tiba larut malam. Dia tidak punya waktu di siang hari. Di mobil perusahaan yang persis sama dengan logo agen besar dan cerah di pintu. Sepertinya sangat mirip denganku. Petugas itu memperbesar gambar mobil di layar lebih banyak lagi, sebanyak kualitas rekaman memungkinkan. Tulisan di pintu samping sangat sulit dibaca karena jarak dan kegelapan. Kabur. Tetapi kata pertama masih bisa dibedakan. Tampaknya itu Hearth. Dia Hearth sesuatu yang lain. Dia dengan cepat menulis ini di buku catatannya. Kita pasti perlu memeriksa semua agen properti di kota dan kabupaten kita segera. Cari tahu siapa tepatnya yang memiliki mobil perusahaan seperti itu dengan tanda serupa. Aku diam, tidak menemukan kata-kata. Satu pikiran gila, sangat luar biasa, berputar di kepalaku, membuatku merasa mual. Seorang penilai dari agen properti datang untuk memeriksa rumahku pada malam hari. Tetapi, siapa yang bisa memanggil penilai ini? Rumah itu berjudul secara ketat atas namaku, sepenuhnya atas namaku. Aku tidak pernah memberikan izin apapun kepada siapapun, surat kuasa apapun. Aku tidak berencana menjual apapun sama sekali. Ini adalah satu-satunya rumahku. Nyonya Dwipanti. Guntur Pernell dengan lembut tetapi tegas meletakkan tangan berat di bahuku. Apakah Anda kebetulan memberi siapapun surat kuasa resmi yang disahkan notaris untuk rumah Anda, untuk penjualan, untuk menandatangani dokumen, transaksi apapun? Tidak, tentu saja tidak. Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Aku bahkan tidak memikirkan penjualan apapun. Ini rumahku. Aku sudah tinggal di sini sepanjang hidupku. Dan suami Anda, Herman, mungkinkah dia? Aku merasa tanah keluar dari bawah kakiku. Aku membeku. Herman? Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun sama sekali tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Rumah itu sepenuhnya berjudul secara ketat atas nama saya. Secara teori, dia benar-benar tidak bisa dan tidak seharusnya. Petugas itu setuju perlahan. Tetapi dalam praktiknya, sayangnya segala macam situasi tidak menyenangkan terjadi. Penipuan, pemalsuan tanda tangan, dan dokumen. Mari kita periksa agen properti di semua distrik. Jika itu benar-benar seorang penilai dari beberapa agen, kita pasti akan mencari tahu secara menyeluruh siapa tepatnya yang memesan penilaian malam hari ini untuk rumah Anda. Saat makan siang, kami duduk di kantor Hearthstone Realty di pusat kota. Guntur telah menemukan 3 agen dengan logo serupa di database kendaraan, menelpon mereka. Dan di agen ketiga, mereka mengonfirmasi, ya, penilai mereka pergi ke Jalan Kenari tadi malam. Direktur agen, Bapak Indra, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan setelan mahal, menyambut kami dengan kesopanan samar yang buruk menyembunyikan kegugupannya. Silahkan duduk. Dia menunjuk ke kursi kulit di depan meja. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin, karyawan Anda pergi ke alamat 17 Jalan Kenari.
Guntur memulai mengeluarkan lencana. Menilai sebuah rumah. Kami ingin tahu detailnya. Kenari 17. Indra mengerutkan kening, membuka folder di meja, membolak-balik. Yah, benar. Pesanan untuk penilaian rumah pribadi dengan kafling. Apa masalahnya? Masalahnya adalah aku mencondongkan tubuh ke depan, mencoba berbicara dengan tenang, meskipun tanganku gemetar. Bahwa rumah ini milik saya, dan saya tidak memanggil siapapun untuk penilaian. Direktur itu mengangkat alisnya. Bagaimana bisa? Pesanan diajukan atas nama pemilik. Lihat di sini. Dia membalik folder itu, menunjukkan dokumen. Fans Herman Michael, klien pemilik, Dwi Panti Ara. Ada surat kuasa dari pemilik. Surat kuasa apa? Suaraku pecah. Saya tidak memberikan surat kuasa. Indra berkedip bingung, menggali ke dalam folder lagi, mengambil lembar lain. Ini, silahkan. Surat kuasa dari Dwi Panti Ara memberi wewenang kepada pasangan untuk mewakili kepentingan dalam transaksi real estate. Disahkan notaris. Dia mengulurkan dokumen itu. Aku meraih lembar itu, menatapnya dengan mataku. Namaku, data paspor, alamat, semuanya benar. Di bagian bawah, tanda tangan. Tanda tanganku. Tapi aku tidak menandatangani ini. Tidak pernah. Aku berbisik, merasakan ruangan berenang di depan mataku. Itu pemalsuan. Aku tidak menandatangani ini. Pak Guntur mengambil dokumen itu dariku, mempelajarinya dengan cermat. Bapak Indra, kapan surat kuasa ini dibawa kepada Anda? Seminggu yang lalu. Herman Dwi Panti datang sendiri, mengatakan dia ingin menjual rumah, meminta untuk melakukan penilaian. Kami memproses semuanya, menyepakati kunjungan lokasi. Dia bilang istrinya tahu, dia hanya tidak punya waktu untuk mengurusnya, mempercayainya, dan Anda tidak memeriksa keaslian surat kuasa itu. Petugas itu menatap direktur itu dengan tatapan berat. Ada segel notaris. Semuanya seperti yang diperlukan. Indra menggeliat di kursinya. Kami tidak diharuskan memverifikasi setiap surat kuasa melalui dewan notaris. Itu bukan pekerjaan kami. Tunjukkan semua korespondensi dengan klien. Guntur memotongnya. Semua yang Anda miliki, dokumen, kontrak, email. Direktur itu mengangguk, masuk ke komputer. Aku duduk menatap satu titik. Kepalaku berdengung. Herman, suamiku, memalsukan tanda tanganku. Ingin menjual rumah kami, tanpa mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Lihat di sini. Indra membalik monitor. Kontak pertama 2 minggu lalu. Dia mengirim email, bertanya tentang penilaian dan penjualan rumah. Kami mengatur pertemuan. Dia datang, membawa dokumen. Kami membuat kontrak untuk penilaian. Penilai keluar, memeriksa rumah. Pada malam hari, aku menyela dengan tumpul. Pukul 11 malam, saat aku tidur, dia berjalan di sekitar rumah, mengintip ke jendela. Ya, klien meminta waktu malam. Secara spesifik mengatakan ada seseorang di sana pada siang hari, dan dia perlu itu tidak diperhatikan. Indra merentangkan tangannya. Kami tidak menolak klien jika permintaannya tidak melanggar hukum, dan fakta bahwa Anda bekerja dengan dokumen palsu, itu tidak melanggar hukum. Pak Guntur membanting telapak tangannya di meja. Saya tidak tahu dokumennya palsu. Indra menjadi pucat. Saya bersumpah, semuanya terlihat legal. Apa yang terjadi selanjutnya? Petugas itu mengangguk ke monitor. Setelah penilaian, kami menyusun laporan. Rumah itu dihargai 4,2 miliar rupiah. Herman setuju dengan jumlah ini, meminta untuk mencari pembeli. Kami memasang daftar. Kapan? Aku menyela. Pagi ini, dan pembeli sudah merespons. Seorang pria serius, siap membayar tunai segera. Kami mengatur pertemuan lusa untuk menandatangani kontrak awal. Aku menutupi wajahku dengan tangan. Lusa. 2 hari lagi dan rumah itu akan terjual.
rumahnya di mana ia telah tinggal selama 30 tahun lebih. Di mana pembeli ini sekarang? Tanya Pak Guntur. Saya tidak tahu. Dia menelpon, meninggalkan nomor, mengatakan uangnya sudah siap. Tertarik pada transaksi cepat. Saya mengerti. Petugas itu menuliskan nomor telepon. Bapak Indra, transaksi harus dibatalkan. Kasus pidana sedang dibuka sehubungan dengan penipuan dan pemalsuan dokumen. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan itu. Indra melompat. Kami bekerja dengan itikat baik. Kami ditipu. Kami akan menyelesaikannya. Untuk saat ini, berikan saya semua dokumen, salinan korespondensi, dan info kontak penilai Anda. Setengah jam kemudian, kami berjalan keluar dari ejen. Aku berjalan seperti dalam mimpi, tidak merasakan kakiku. Guntur mendukungku di siku. Nyonya Dwi Panti, Anda perlu duduk. Ada warung di sana. Mari kita masuk. Kami duduk di meja dekat jendela. Petugas itu memesan teh untukku dengan gula. Kopi untuk dirinya sendiri. Aku membungkus tangan di sekitar cangkir panas, tetapi tidak bisa menghangat. Dingin itu ada di dalam. Sedingin es, menusuk. Mengapa? Aku berbisik. Mengapa dia melakukan itu? Guntur menghela napas, menyeruput kopinya. Uang, Nyonya Dwi Panti. 4 miliar rupiah bukan jumlah kecil. Rupanya, dia sangat membutuhkannya. Atau memutuskan untuk memulai hidup baru. Itu terjadi. Tapi ini pengkhianatan. Kami sudah bersama bertahun-tahun. 32 tahun. Saya sudah melihat segala macam hal selama bertahun-tahun. Petugas itu menggelengkan kepalanya. Orang berubah atau hanya menunjukkan wajah aslinya. Aku menyesap teh. Cairan manis panas menghidupkanku sedikit, menjernihkan pikiranku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sekarang kita akan pergi ke kantor polisi. Anda akan menulis pernyataan. Saya sudah menelpon. Mereka akan membuka berkas. Kami akan memanggil suami Anda untuk diinterogasi. Kami akan memesan analisis tulisan tangan pada tanda tangan. Periksa notaris. Jika kita membuktikan pemalsuan, dan kita akan membuktikannya, dia menghadapi waktu penjara, penipuan dalam skala besar. Penjara? Aku mengulangi. Aneh mendengarnya. Suamiku, dengan siapa aku telah hidup setengah hidupku, bisa masuk penjara. Dan rumah itu, apakah akan tetap menjadi milikku? Tentu saja. Transaksi itu tidak sah. Dokumennya palsu. Rumah itu milik Anda, dan tidak ada yang akan mengambilnya. Aku mengangguk. Kami menghabiskan beberapa jam di kantor polisi. Aku menulis pernyataan, menjelaskan, menjawab pertanyaan. Pak Guntur menjelaskan jejak kaki secara rinci, rekaman kamera. Detektif, seorang wanita muda dengan wajah lelah, menulis semuanya, mengangguk. Kami akan memanggil suami Anda dengan panggilan pengadilan, katanya pada akhirnya. Kapan dia kembali dari perjalanannya? Dia seharusnya kembali dalam seminggu. Tetapi saya bisa menelponnya. Katakan padanya untuk kembali lebih cepat. Tidak. Detektif itu menggelengkan kepalanya. Jangan peringatkan dia. Biarkan dia berpikir semuanya berjalan sesuai rencana. Akan lebih sederhana untuk menahannya seperti itu. Aku setuju. Berjalan keluar ke jalan. Hari sudah mulai gelap. Musim dingin, Desember, hari-hari singkat. Guntur mengantarku ke bus. Anda bertahan, katanya saat berpisah. Saya tahu ini sulit sekarang, tetapi Anda melakukan hal yang benar. Anda tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini berlalu. Terima kasih. Aku menjabat tangannya. Jika bukan karena Anda, ayolah, itu pekerjaan saya. Dia melambaikan tangannya. Anda harus berterima kasih kepada wanita tua itu yang memperingatkan Anda tentang salju. Keajaiban sejujurnya. Aku duduk di bus, menyandarkan dahiku ke kaca dingin. Wanita tua itu, bagaimana dia tahu? Aku ingat matanya, menusuk, melihat menembus, jari-jarinya yang kering di lengan bajuku, kata-katanya. Ketika suamimu pergi, jangan sentuh salju. Jika aku menyekop salju di malam hari,
seperti yang diperintahkan Herman, jejak itu tidak akan terlihat. Aku tidak akan pernah tahu bahwa seseorang datang, dan di pagi hari, salju baru akan turun dan semuanya akan tertutup. Dan aku akan hidup terus, tidak curiga bahwa rumah itu dijual dari bawahku. Dan dalam 2 hari, Herman akan datang atau menelpon, mengatakan rumah itu dijual, atau mungkin tidak mengatakan apa-apa sama sekali, dan hanya menghilang dengan uang itu. Dan apa yang bisa kulakukan? Membuktikan sesuatu akan hampir mustahil jika kesepakatan itu sudah selesai. Di rumah, aku melepas mantelku, masuk ke dapur, duduk di dekat jendela, melihat ke halaman, pada jejak yang sekarang sedikit tertutup oleh salju baru. Aku seharusnya makan sesuatu, tetapi aku tidak mau. Aku merasa mual dari pikiran, dari pengkhianatan, dari betapa mudahnya Herman memutuskan untuk menipuku. 32 tahun. Aku memasak untuknya, mencuci, menunggunya dari perjalanan. Ketika dia sakit, aku ada di sana, tetapi dengan dingin, begitu jauh. Aku pikir itu hanya karakternya, bahwa pekerjaan telah membuatnya lelah. Tetapi dia hanya menunggu saat untuk menyingkirkanku, menjual rumah, mengambil uang, memulai hidup baru. Mungkin dia sudah punya seseorang untuk waktu yang lama. Wanita lain, muda, cantik, dan dia bermimpi melarikan diri kepadanya, dan istrinya menghalangi. Air mata mengalir di pipiku. Aku tidak menahannya. Duduk dan menangis, melihat ke kegelapan di luar jendela. Menangis bukan untuk suamiku, untuk diriku sendiri, untuk tahun-tahun yang hilang, untuk fakta bahwa hidup telah berlalu dengan pria yang ternyata adalah orang asing pada akhirnya. Bahwa pada usia 58, aku ditinggalkan sendirian dengan hati yang hancur dan pengkhianatan dalam ingatanku. Ponsel berdering. Herman menyala di layar. Aku melihat panggilan untuk waktu yang lama, lalu menolaknya. Semenit kemudian, sebuah teks datang. Bagaimana kabarmu? Sampai di sini baik-baik saja. Bicara besok. Kering, singkat, seperti biasa. Aku tidak menjawab. Malam berlalu tanpa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, menyortir semua yang telah terjadi di antara kami, mencari saat ketika semuanya rusak. Atau apakah sudah rusak sejak awal? Mungkin dia tidak pernah mencintaiku. Menikah karena kenyamanan, membutuhkan rumah, nyonya rumah, dan sekarang memutuskan itu sudah cukup. Waktunya mengambil apa yang dia bisa dan pergi. Di pagi hari, aku bangun hancur dengan mata bengkak. Melihat ke cermin, wajah orang asing, helai abu-abu di rambutku, kerutan, kelelahan. Tua, jelek. Mungkin itu sebabnya dia memutuskan untuk menyingkirkanku. Tidak, cukup. Aku menegakkan diri, melihat bayanganku. Cukup mengasihani diriku sendiri dan mencari alasan untuknya. Dia adalah seorang kriminal. Dia ingin merampokku, meninggalkanku di jalanan, dan aku tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Aku berpakaian, turun ke dapur, membuat sarapan, memaksa diri untuk makan, lalu mengeluarkan telepon, menelepon pengacara yang pernah Herman sewa untuk urusan dokumen, menjelaskan situasinya, meminta bantuan dengan perceraian. Datanglah besok, kami akan menyusun semuanya, kata pengacara itu. Dan Anda melakukan hal yang benar, melakukannya segera. Hal-hal seperti ini tidak bisa dimaafkan. Aku menutup telepon. Perceraian. Kata yang aneh. Aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakannya. Selalu tampak bahwa Herman dan aku akan bersama sampai akhir, seperti orang tuanya, seperti orang tuaku, seumur hidup. Tetapi ternyata hanya sampai saat dia bosan. 2 hari kemudian, Guntur menelpon. Nyonya Dwi Panti, suami Anda kembali. Kami menahannya pagi ini ketika dia tiba di depot. Interogasi sedang berlangsung. Apakah Anda ingin hadir? Tidak, jawabku dengan tegas. Aku tidak ingin melihatnya. Dimengerti. Kalau begitu, saya akan memberitahu Anda hal utama. Dia mengakui segalanya. Katanya dia terlilit utang, mesin slot,
kehilangan sejumlah besar uang, kreditur mengancam, memutuskan untuk menjual rumah. Pikir Anda tidak akan tahu sampai terlambat. Dan sekarang, kasus ini akan ke pengadilan. Mempertimbangkan pengakuan dan fakta bahwa transaksi tidak terjadi, dia kemungkinan akan mendapatkan masa percobaan atau hukuman penjara singkat, ditambah kompensasi kepada Anda untuk kerugian moral. Oke, terima kasih. Aku menutup telepon. Mesin slot. Utang. Jadi, ini bukan tentang wanita lain. Bukan tentang aku menjadi tua dan jelek. Hanya uang, hanya judi dan kebodohan. Untuk beberapa alasan, itu tidak membuatnya lebih mudah. Mungkin wanita lain bahkan akan lebih baik. Setidaknya beberapa penjelasan manusia. Tetapi dengan cara ini, dia hanya menjual hidup kami untuk utang. Musim semi datang tiba-tiba. Pada akhir Maret, salju mencair dalam beberapa hari, memperlihatkan bumi yang menghitam dan tunas hijau pertama rumput. Aku berdiri di dekat jendela dapur dengan secangkir kopi di tangan dan melihat ke halaman di mana pernah di malam Desember yang dingin, jejak kaki orang asing tertinggal. Jejak kaki yang mengubah seluruh hidupku. Sidang berjalan cepat. Herman mendapat 2 tahun masa percobaan, ditambah kewajiban membayariku kompensasi sebesar 50 juta rupiah. Pengacara menjelaskan bahawa sulit mendapatkan lebih. Tidak ada kerugian aktual. Transaksi tidak terjadi. Rumah tetap denganku. Herman membayar uang itu segera. Di pengadilan, dia melihat ke lantai, tidak mengangkat matanya. Dia tidak menawarkan permintaan maaf. Perceraian diselesaikan sebulan kemudian. Herman pindah ke rumah saudaranya, mengambil barang-barangnya. Saat aku tidak di rumah, aku sengaja pergi ke rumah seorang teman untuk menghindari melihatnya. Ketika aku kembali, rumah itu kosong. Setengah dari lemari menganga dengan rak kosong. Di dinding, tempat terang di mana fotonya tergantung. Aku menurunkan foto-foto lain, memasukkannya ke dalam kotak, menyimpannya di loteng, tidak membuangnya. Sepertiga dari kehidupan bersama, bagaimanapun juga, tetapi aku tidak ingin melihatnya lagi. Minggu-minggu pertama setelah perceraian, terasa aneh. Keheningan di rumah memekakkan telinga. Tidak ada yang membanting pintu, tidak ada yang menuntut makan malam, tidak ada yang menggerutu. Aku berjalan melalui kamar dan tidak tahu apakah harus bersukacita atau menangis. Tetangga mendukung. Nyonya Harsono datang setiap hari dengan kue pai dan berita. Keluarga Peterson mengundangku minum teh. Pak Guntur mampir beberapa kali, bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Anda kuat, Nyonya Dwi Panti, katanya suatu kali saat minum teh. Tidak setiap wanita di usia Anda akan memutuskan untuk memulai hidup kembali, tetapi Anda berhasil. Pilihan apa yang saya miliki? Aku tertawa kecil. Duduk dan mengasihani diri sendiri? Banyak yang melakukan hal itu, tetapi Anda bertahan. Itu sangat berharga. Aku mulai memikirkan pekerjaan. Pensiun masih lama. Dan apa yang harus kujadikan hidup? Kompensasi dan tabungan tidak akan bertahan lama. Aku tidak ingin menjual rumah itu. Itu satu-satunya yang tersisa. Aku melihat iklan. Di usia saya, pilihannya sedikit. Petugas penjualan, petugas kebersihan, penjaga malam. Persyaratan menakutkan, di bawah 45 tahun. Pengalaman kerja, keterampilan komputer. Kemana perginya seorang ibu rumah tangga dengan masa jabatan 30 tahun? Pada awal April, aku beruntung. Perpustakaan lokal sedang mencari asisten pustakawan. Paruh waktu, gaji kecil, tetapi dekat dengan rumah. Aku pergi untuk wawancara dengan direktur, Bu Nina, seorang wanita menyenangkan berusia sekitar 60 tahun. Pengalaman dengan buku? Tidak, tetapi saya banyak membaca. Saya suka buku. Aku berbicara dengan tulus. Membaca telah menjadi pelarianku selama bertahun-tahun itu. Itu sudah cukup. Nina tersenyum. Saya butuh orang yang mencintai buku, bukan hanya bekerja tanpa minat. Masuklah, Semin. Perpustakaan ternyata menjadi tempat yang tenang dan nyaman. Bangunan tua dengan langit-langit tinggi, lantai parket yang berderit, deretan rak,
berbau kertas, dan kenyamanan. Aku cepat menguasainya, membantu pembaca, menyusun buku, merekatkan sampul. Pekerjaannya tidak sulit, tetapi menyenangkan. Lambat laun, aku bertemu dengan pelanggan tetap. Nenek-nenek mencari novel roman, anak sekolah dengan klasik, ibu-ibu muda dengan dongeng, seorang pensiunan militer tua dengan buku sejarah. Salah satu pembaca tetap, Vivian, sekitar 70 tahun, berlama-lama di konter suatu hari. Arah, nak, bukankah kamu yang diceritakan Maria Harsono? Nyonya Harsono, ya, kami tetangga. Dia menceritakan kisahmu tentang suami yang ingin menjual rumah. Betapa mengerikannya. Aku mengerutkan bibir. Gosip telah menyebar melalui lingkungan. Itu di musim dingin. Sudah berlalu sekarang. Tapi bagus untukmu, karena tidak tahan dengan itu. Vivian meletakkan tangan di bahuku. Aku menahan milikku selama 30 tahun. Minum, lari, mengangkat tangan padaku. Aku tetap diam, membesarkan anak-anak. Dia meninggal karena sirosis 10 tahun yang lalu. Dan hanya setelah kematiannya, aku mengerti bagaimana seseorang bisa hidup bebas, tanpa rasa takut. Kamu masih punya banyak kehidupan tersisa. Lanjutnya. 58 itu muda. Temanku menikah pada usia 62. Bahagia seperti anak sekolah. Jangan menyerah. Vivian mulai lebih sering datang, memperkenalkan aku kepada wanita lain. Lucille, Tammy, Zora, semuanya seusia, janda atau bercerai. Mereka berkumpul bersama, pergi ke teater, ke pameran. Bergabunglah dengan kami, tawar Lucille. Pada hari Sabtu, ada konser musik retro di pusat komunitas. Hidupkan kembali masa muda kita. Aku setuju. Aku sudah lama tidak pergi kemana-mana. Dengan Herman, kehidupan budaya berakhir 10 tahun yang lalu. Dia menganggapnya buang-buang waktu. Konser ternyata menyenangkan. Lagu-lagu masa mudaku, 70-an, 80-an. Aku mendengarkan melodi yang akrab dan merasakan sesuatu mencair di dalam. Di dekatku, teman-temanku ikut bernyanyi, tertawa, berbagi kenangan. Setelah konser, kami pergi ke kafe, berbicara dari hati ke hati. Setiap orang memiliki kisah sulitnya sendiri. Suami Lucille pergi untuk wanita yang lebih muda. Suami Tammy meninggal pada usia 45. Zora tidak pernah menikah, mendedikasikan hidupnya untuk bekerja. Kau tahu apa yang kusadari? Kata Tammy. Kebahagiaan bukan pada pria. Itu ada pada kita. Jika kamu punya hobi, teman, tujuan, kamu bahagia. Dan jika semua kebahagiaan ada pada suami, dia pergi dan tamat. Hidup berakhir. Benar, Zora mengangguk. Aku sendirian sepanjang hidupku. Aku hidup, bekerja, pergi ke teater, kehidupan yang penuh. Aku mendengarkan dan berpikir bahwa mereka benar. Sepanjang hidupku aku membangun di sekitar Herman. Jadwalnya, keinginan, suasana hati, lupa tentang diriku sendiri. Sekarang aku perlu mengingat siapa aku, apa yang kucintai, apa yang kuinginkan. Di rumah, aku mengeluarkan album lama. Di sana aku berusia 20 tahun, seorang mahasiswa di sekolah guru. Bermimpi menjadi guru. Menikah. Anak-anak tidak terjadi. Tidak pergi bekerja. Duduk di rumah selama 30 tahun. Tetapi ada mimpi. Ingin melukis, bepergian, belajar bahasa Prancis. Menunda semuanya untuk nanti. Tapi sekarang, tidak ada yang menghentikanku. Aku mengambil buku catatan, menulis. Apa yang kuinginkan? Belajar melukis, pergi ke museum kota, belajar bahasa Prancis, memperbaiki taman, mencari hobi. Daftarnya pendek, tetapi itu adalah awal. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tulus. Keesokan harinya, aku mendaftar untuk kelas melukis di pusat komunitas. Kelas pada hari Selasa dan Kamis, tepat pada hari liburku. Instrukturnya, Alisa, menyambutku dengan hangat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, katanya.
Yang utama adalah keinginan. Pelajaran pertama sulit. Tanganku tidak mau patuh. Garis-garisnya bengkok. Tetapi, aku tidak menyerah. Pulang dan berlatih. Pada akhir April, aku melukis still life pertamaku. Apel dalam vas. Menggantungnya di dapur dan merasakan kebanggaan setiap saat. Pada bulan Mei, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan. Mengambil akhir pekan, membeli tiket bus ke ibu kota provinsi, berjalan melalui museum, mengambil foto, merasa bebas dan bahagia. Kembali, aku merasakan lonjakan kekuatan. Hidup terus berjalan. Itu dimulai yang baru, tanpa penipuan, tanpa kedinginan. Suatu malam di awal Juni, aku sedang duduk di beranda sambil minum teh. Baunya bunga lilac yang mekar. Aku telah menanam 3 semak di musim semi. Nyonya Harsono berjalan mendekat ke gerbang. "Ara, boleh aku masuk?" "Tentu saja, masuklah." Tetangga itu duduk di dekatnya. Ingin bertanya, ingat wanita tua yang berbicara tentang salju itu? Aku bergidik. Bagaimana aku bisa lupa? Aku ingat. Kenapa? Aku mencoba mencarinya. Apakah dia membantumu? Aku bertanya di toko. Tidak ada yang mengenalnya. Chandra bilang dia ada di sana 1 kali. Tidak pernah melihatnya lagi. Aneh, pikirku. Aku juga memikirkannya. Mungkin itu malaikat pelindung. Nyonya Harsono merendahkan suaranya. Bagaimana dia tahu tentang salju? Aku tertawa kecil. Aku tidak tahu. Mungkin intuisi atau pengalaman hidup, atau mungkin takdir. Tetangga itu menghela napas. Kamu membayar belanjaannya, melakukan perbuatan baik, jadi dia membalasmu. Adil. Aku diam, melihat matahari terbenam. Mungkin begitu. Kebaikan melahirkan kebaikan. Aku membantu wanita tua itu, dia membantuku. Kau tahu, Maria, kataku pelan. Aku berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, aku akan hidup terus tidak tahu kebenarannya. Itu menyakitkan, itu menghina. Tetapi aku melepaskan diri dari kebohongan, dari dingin. Dan sekarang, aku hidup sungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Nyonya Harsono memelukku. Kamu melakukannya dengan baik, Ara. Kamu tidak hancur. Banyak yang akan mengalami depresi, tetapi kamu bangkit dan terus maju. Bangga padamu. Kami duduk sampai gelap. Kemudian, tetangga itu pergi dan aku tetap tinggal. Melihat bintang-bintang, mendengarkan keheningan, berpikir tentang bagaimana hidup tidak dapat diprediksi. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi itu tidak menakutkan. Aku ingat kata-kata wanita tua itu, jangan sentuh salju. Frasa yang begitu sederhana dan bagaimana itu mengubah segalanya. Aku berterima kasih dalam hati kepada wanita tak dikenal itu. Terima kasih atas kebenaran. Terima kasih atas penyelamatan. Terima kasih atas kesempatan untuk memulai kembali. Dan di pagi hari, aku bangun dengan rencana baru. Mendaftar untuk bahasa Prancis, menanam petak bunga, hidup terus. Hidup berlanjut, baru, milikku sendiri, nyata, dan aku siap untuk itu. Jika Anda menyukai cerita saya dan ingin mendengar lebih banyak, silakan berlangganan ke saluran saya. Jika Anda ingin mendukung saya, Anda dapat melakukannya melalui Super Thanks. Itu akan sangat berarti. Di kolom komentar, beritahu saya dari kota mana Anda menonton dan pukul berapa sekarang, agar saya tahu seberapa jauh cerita saya mencapai. Saya telah menambahkan 2 kisah hidup lagi di layar hanya untuk Anda. Klik salah satunya sekarang, dan mari terus menghabiskan waktu bersama. Salam hangat, sampai jumpa.